tepuk anak soleh. Prok prok prok. Aku. Prok 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 anak soleh. Prok 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 rajin sholat. Prok 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 rajin ngaji. Prok 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 orang tua. Prok 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 dihormati. Prok 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 cinta Islam. Prok 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 sepenuh hati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku anak soleh. Gak usah teriak-teriak. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh, sahabat Kamolana, teman-teman Kamolana? Ayo kumpul. Hari ini Kamolana akan membacakan sebuah buku. Bukunya yaitu berjudul Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang mau dengarkan cerita Kamolana? Ayo kumpul. Ya, tapi kali ini Kamolana akan membacakan buku ya teman-teman ya. Siapa yang rajin baca? Ayo sini, yuk kumpul yuk. Kamolana akan bercerita ya. Ya. Oke, kita langsung membacakan ceritanya ya. Ya, silakan. Kamu boleh duduk dulu. Oke kak. Ya, silakan duduk ya. Ya. Baik teman-teman, yuk kita akan baca buku ya. Bukunya yaitu tentang kisah teladan 25 Nabi dan Rasul. Jadi Kamolana akan menceritakan dari Nabi yang pertama dulu ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat, iblis, dan alam semesta. Selain itu, Allah juga menciptakan langit, awan, hujan, matahari, bintang, bumi, lautan, gunung-gunung, berbagai macam hewan dan tumbuhan, dan sebagainya. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada perintah Allah. Mereka diciptakan dari cahaya. Iblis juga mulanya merupakan hamba Allah yang taat. Ia dan malaikat sama-sama tinggal di surga. Berbeda dengan malaikat, iblis diciptakan dari api. Suatu ketika, Allah berkehendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah kemudian memberitahu kepada malaikat mengenai hal itu. Mendengar rencana Allah, para malaikat bertanya, "Wahai Allah, mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang hanya akan berbuat kerusakan?" Allah pun menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah kemudian menciptakan Nabi Adam dari tanah dan meniupkan ruh kepadanya. Jadilah, firman Allah. Maka tanah yang sudah dibentuk dan diberi nyawa itu pun hidup dan menjadi manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan Allah memberinya pengetahuan mengenai nama, benda-benda, serta itu Allah memerintahkan para malaikat untuk menyebutkan nama benda-benda itu. Namun, malaikat tidak dapat menyebutkan namanya. Allah kemudian menyuruh Nabi Adam yang dapat dengan mudah menyebutkan nama benda-benda tersebut. Lihatlah, bukankah aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, kata Allah kepada para malaikat. Malaikat pun mengakui kelemahan mereka akan memuji kebesaran Allah. Allah lalu memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Para malaikat menaati perintah Allah dan bersujud kepada Nabi Adam. Sebaliknya, para iblis menentang perintah Allah. Ia tidak mau bersujud karena merasa asal penciptaan iblis lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam. Aku tidak mau bersujud kepada Adam. Aku lebih baik daripadanya.
Aku diciptakan dari api, sementara dia hanya berasal dari tanah yang hina, kata iblis. Karena kesombongan iblis, Allah kemudian mengusirnya keluar dari surga. Wahai iblis, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk terkutuk hingga hari kiamat. Iblis tidak membantah ketika Allah hendak mengeluarkannya dari surga. Kesombongan membuat iblis lebih memilih menjadi makhluk terkutuk daripada harus memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Wahai Allah, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka berilah izin kepadaku untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dari golongan anak cucu Adam. Aku akan berupaya menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Baiklah, namun kau sama sekali tidak memiliki kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka mengikutimu. Sungguh tempat kembalimu dan para pengikutmu nanti adalah neraka jahanam. Usai menciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah kemudian menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Makanlah berbagai makanan yang ada di sana sesuka kecuali buah dari satu pohon. Jika kamu mendekati pohon itu dan memakan buahnya, maka kamu termasuk orang yang zolim, kata Allah. Nabi Adam dan Hawa kemudian tinggal di surga. Mereka menikmati segala karunia Allah di sana. Akan tetapi, iblis yang sempat mendengar larangan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa berencana untuk menyerumuskan mereka. Ia ingin membuat Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, seperti dirinya karena melanggar perintahnya Allah. Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarangmu mendekati dan memakan buah pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat, bisik iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Karena tergoda oleh bujuk rayu iblis, Nabi Adam dan Hawa akhirnya memakan buah pohon itu. Padahal tidak boleh, teman-teman. Wahai Adam, bukankah aku telah melarangmu memakan buah itu? Seru Allah kepada mereka. Nabi Adam dan Hawa bersimpu di hadapan Allah. Mereka menyesali perbuatan mereka. Tanpa disadari, mereka telah melanggar larangan Allah akibat bisikan iblis. Sebagai hukuman, Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Iblis pun tertawa penuh kemenangan karena bujuk rayunya berhasil membuat mereka diusir dari surga. Selain dikeluarkan dari surga, Allah juga menurunkan Nabi Adam dan Hawa dan iblis ke tempat yang berbeda di bumi. Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai hari yang ditentukan. Setelah diturunkan di tempat yang terpisah di bumi, Nabi Adam dan Hawa saling mencari hingga akhirnya mereka pun bertemu kembali. Mereka lalu bersama-sama memulai kehidupan baru sebagai manusia di bumi. Setiap kali melahirkan, Hawa selalu mengeluarkan sepasang anak kembar, satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Di antara kembar mereka adalah Qabil dan Habil. Masing-masing dari mereka memiliki saudari kembar seorang perempuan. Setelah anak-anak Nabi Adam dewasa, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan mereka. Syarat pernikahan itu adalah tidak boleh menikahi saudara kembar sendiri. Maka Nabi Adam memutuskan menikahkan Qabil dengan saudari kembar Habil, serta Habil dengan saudari kembar Qabil. Akan tetapi, Qabil menentang keputusan Nabi Adam.
ia ingin menikah dengan saudari kembarnya sendiri yang lebih cantik dibandingkan dengan saudara kembar Habil. Oleh karena itu, Nabi Adam memerintahkan Qabil dan Habil untuk memberikan persembahan kepada Allah. Bagi yang mempersembahkannya diterima, dialah yang akan menikah dengan kembaran Qabil. Qabil dan Habil mempersiapkan persembahan mereka. Habil menyiapkan domba yang sehat dan gemuk, sementara Qabil menyiapkan buah-buahan yang layu dan busuk. Mereka lalu meletakkan persembahan itu di atas batu di gunung. Ternyata Allah hanya menerima persembahan Habil. Itu artinya Habillah yang akan menikahkan dengan kembaran Qabil. Qabil tidak terima dengan hal itu. Hatinya diliputi oleh kebencian dan kedengkian kepada Habil. Keadaan itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda Qabil. Hai Qabil, Allah dan ayahmu benar-benar tidak adil. Seharusnya engkaulah yang menikah dengan kembaramu yang cantik itu, bukan Habil? Bisik iblis. Qabil pun termakan rayuan iblis. Ia lalu menantang Habil di sebuah tempat untuk mengajaknya berkelahi sampai salah seorang di antara mereka yang ada mati. Namun Habil menolak tantangan Qabil. Sesungguhnya Allah menerima amalan dari orang yang bertakwa. Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu, kata Habil. Qabil yang sudah dikuasai nafsu marah itu tidak peduli dengan kata-kata Habil. Ia menyerang dan memukul saudaranya itu hingga tewas terbunuh. Melihat Habil yang sudah tidak bernyawa, Qabil kebingungan. Ia takut perbuatannya ketahuan. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Kata Qabil. Ketika itulah Allah mengutus 2 ekor gagak yang terbang di hadapan Qabil. 2 gagak itu saling berkelahi hingga satu di antara keduanya jatuh dan mati. Gagak yang masih hidup kemudian menggali tanah dan menguburkan gagak yang sudah mati. Qabil lalu menirukan apa yang dilakukan gagak itu. Ia menggali tanah dan menguburkan Habil di dalamnya. Maafkan aku, adikku, andai aku tidak menuruti amarah dan hawa nafsuku, tentu hal seperti ini tidak akan terjadi. Ishak Qabil sebelum meninggalkan kuburan Habil. Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa menuruti hawa nafsu dan kemarahan hanya akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Yuk kita memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan tercela yang kita lakukan. Baik teman-teman semua, gimana cerita tentang Nabi Adam alaihissalam? Ya, banyak sekali manfaatnya ya. Bagaimana kita harus taat sama perintahnya Allah. Jangan pernah berani-berani menjalankan apa yang dilarang sama Allah. Dan kita, adik, kakak, ataupun sama siapapun, kita harus bersahabat. Jangan saling bertengkar ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di cerita dongeng Kamulana berikutnya ya. Tentang Nabi yang kedua. Siapa Nabi yang kedua? Siapa yang tahu? Oke, baik teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.